Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, yaitu episode 138. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode selanjutnya, di dalam aula besar yang kacau balau, Xiaoyan tiba-tiba melesat ke depan, tubuhnya diselimuti nyala api ungu coklat yang menggelegak. Dengan langkah penuh kekuatan, dia menghancurkan lantai di bawahnya dan meluncur seperti naga api menuju gulungan merah cerah yang menjadi incarannya. Kehadirannya yang tiba-tiba menarik perhatian banyak ahli, dan beberapa langsung mencoba menghalanginya dengan serangan Douki yang ganas. Namun, Xiaoyan tidak gentar. Dengan gerakan cepat, dia melepaskan 5 pilar api ungu coklat yang menghancurkan serangan lawan-lawannya dengan mudah, membuat beberapa ahli terbakar dan yang lain mundur ketakutan. Meskipun begitu, seorang elit Douzun yang telah mengejar gulungan merah cerah sejak awal tidak mau menyerah. Dengan kapak besar di tangannya, dia meluncur ke arah Xiaoyan, mengumpulkan kekuatan Douki kuning tua yang mengerikan. Dia mengayunkan kapaknya dengan kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi, menyerang Xiaoyan dengan niat membunuh. Xiaoyan dengan senyum dingin menghadapi serangan itu tanpa ragu. Dia mengeluarkan penguasa suan beratnya dan mengeluarkan naga api ungu coklat yang bertabrakan dengan kapak sang elit Douzun. Tabrakan itu menghasilkan gelombang kejut yang kuat, membuat para ahli di sekitarnya terlempar ke belakang. Elit Douzun itu terpental, darah mengalir dari mulutnya dan dia pun mundur dengan ketakutan. Setelah memaksa mundur lawannya, Xiaoyan segera memusatkan perhatiannya kembali pada gulungan merah cerah yang masih melesat di udara. Gulungan itu sangat lincah, menghindari setiap upaya untuk menangkapnya. Para ahli yang mencoba merebutnya justru saling serang, menciptakan kekacauan yang semakin parah. Xiaoyan dengan tekad bulat melesat lagi ke arah gulungan, menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Dia berhasil mendekati gulungan itu, tetapi tepat saat tangannya hampir menyentuhnya, gulungan itu melesat lagi, menghindar dengan gesit. Xiaoyan tidak menyerah. Dia menggunakan kekuatan ruang untuk menekan area di sekitar gulungan, membentuk sangkar spasial yang sempit. Dengan tarikan kuat dari telapak tangannya, dia akhirnya berhasil menarik gulungan itu ke arahnya. Namun, sebelum dia bisa sepenuhnya menguasainya, tangan keriput tiba-tiba muncul dan mencengkram sisi lain gulungan itu. Chen Tianan, kepala sekte Suan, telah ikut campur. Dia tersenyum sinis dan langsung menyerang Xiaoyan dengan pukulan yang mematikan. Namun, Xiaoyan sudah siap. Boneka iblis langitnya muncul tiba-tiba, menghalangi serangan Chen Tianan dan membalas dengan tinju logam yang kuat, memaksanya mundur. Xiaoyan tidak membuang waktu. Dia meraih gulungan itu dengan erat dan menekannya dengan api ungu coklat, memaksa gulungan itu untuk menyerah. Setelah gulungan itu tenang, dia segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian memandang ke sekeliling, mengamati para ahli yang masih berusaha merebut gulungan lain. Chen Tianan yang kini dalam posisi sulit melawan boneka iblis langit mencoba melarikan diri. Namun, Xiaoyan tidak berniat membiarkannya pergi begitu saja. Dengan niat membunuh yang jelas di matanya, Xiaoyan bersiap untuk menghabisi Chen Tianan, mengakhiri ancaman yang telah dia ciptakan. Xiaoyan sudah lama berniat untuk membunuh Chen Tianan, terutama sejak pertemuan pertama mereka di Menara Pil, di mana Chen Tianan memimpin sekelompok besar orang untuk menangkapnya. Saat itu, Xiaoyan masih berada di tingkat bintang Douzun 9, dan membunuh Chen Tianan bukanlah hal yang mudah. Namun, sekarang situasinya berbeda. Xiaoyan telah mencapai tingkat Douzun, dan ketika Chen Tianan menyerangnya dengan niat membunuh, Xiaoyan tidak punya alasan untuk menunjukkan belas kasihan. Chen Tianan dengan kekuatan bintang 2 Douzun mencoba melawan Xiaoyan dan boneka iblis langitnya. Namun, boneka iblis langit dengan kekuatan yang setara dengan bintang 3 Douzun dengan mudah menekan Chen Tianan. Setiap serangan boneka iblis langit membuat Chen Tianan semakin terdesak, dan dia mulai menyadari bahwa dia tidak bisa menang dalam pertarungan ini. Dia memutuskan untuk mundur, berencana untuk membalas dendam di kemudian hari. Namun, Xiaoyan tidak berniat membiarkan Chen Tianan melarikan diri. Dengan kecepatan yang luar biasa, Xiaoyan muncul di belakang Chen Tianan dan menyerangnya dengan pukulan yang mematikan. Chen Tianan yang terkejut mencoba bertahan, tetapi kekuatan Xiaoyan terlalu besar. Pukulan itu menghantam punggung Chen Tianan dengan keras, membuatnya terlempar dan muntah darah.
Chen Tianan yang sekarang terluka parah mencoba melarikan diri lagi. Namun, sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, boneka iblis langit muncul di depannya dan menyerang dengan tinjunya yang kuat. Chen Tianan terpental lagi, dan kali ini dia tidak bisa bangkit. Dengan tubuh yang lemah dan darah yang terus mengalir, dia akhirnya roboh ke tanah, mati di tangan Xiaoyan dan boneka iblis langit. Xiaoyan dengan wajah dingin menyimpan boneka iblis langit kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak merasa menyesal atas kematian Chen Tianan. Sejak awal, Chen Tiananlah yang memulai permusuhan ini dan dia pantas mendapatkan akhir seperti ini. Setelah menangani Chen Tianan, Xiaoyan dan kelompoknya kembali fokus pada kekacauan di aula besar. Mereka melihat bahwa beberapa faksi besar seperti suku Phoenix Iblis Langit dan Paviliun Angin Petir telah berhasil merebut beberapa gulungan. Namun, Xiaoyan mulai curiga bahwa gulungan-gulungan ini mungkin bukan keterampilan Dou kelas Tian yang sebenarnya. Dia merasa bahwa mereka semua telah tertipu. Sementara itu, dia memperhatikan bahwa para ahli dari aula jiwa sedang bergerak menuju kerangka Douseng di tengah aula. Xiaoyan menyadari bahwa target sebenarnya mereka mungkin adalah kerangka itu. Tiba-tiba, dia melihat jari kerangka itu bergerak sedikit dan hatinya berdebar kencang. Apakah kerangka Douseng ini masih hidup? Xiaoyan merasakan firasat buruk menyelimuti hatinya saat melihat kelompok hantu tua Zaiking semakin mendekati kursi batu di tengah ruangan. Nalurinya berteriak akan bahaya yang mengintai, dan tanpa ragu, dia segera meraih Xian serta King Lin, lalu menarik mereka menjauh. Meski kebingungan, kelompok Xiao Yixian tidak mempertanyakan tindakannya dan segera mengikuti langkahnya. Sementara itu, hantu tua Zaiking dan kelompoknya terus bergerak maju, terpikat oleh keberadaan kerangka putih giok yang duduk di atas kursi batu. Kerangka itu bukan sembarangan tulang belulang, melainkan milik seorang elit Douseng, makhluk yang berada di puncak kekuatan di benua ini. Nafsu menguasai mata hantu tua Zaiking saat ia mendekati kerangka tersebut. Tangannya perlahan terulur untuk menyentuhnya. Namun, begitu jemarinya hampir menyentuh tulang-tulang itu, udara di sekelilingnya bergetar hebat. Tanpa peringatan, duri-duri spasial tajam bermunculan dari kehampaan, langsung menusuk tangan hantu tua Zaiking. Rasa sakit yang tajam memaksanya mundur dengan cepat, tetapi beberapa tetes darah yang keluar dari lukanya jatuh tepat di atas kerangka putih giok itu. Seolah tersentak oleh cairan kehidupan, kerangka tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Cahaya merah darah muncul di dalam rongga matanya yang kosong, dan tubuhnya yang sebelumnya diam mulai bergetar. Hantu tua Zaiking merasakan bahaya yang semakin nyata, namun kesadarannya datang terlambat. Dengan raungan yang mengguncang seluruh ruangan, kerangka itu bangkit mengeluarkan gelombang sonik yang langsung menyapu area sekitar. Kengerian pun dimulai. Para ahli dari aula jiwa yang berdiri terlalu dekat tak sempat menghindar. Tubuh mereka meledak seketika, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi ruangan. Bahkan dua elit Douzun pun tidak luput dari kehancuran, membuktikan betapa dahsyatnya kekuatan makhluk itu. Hantu tua Zaiking sendiri terlempar ke belakang. Darah mengalir dari mulutnya, menandakan luka serius yang dideritanya. Suasana di aula besar itu berubah drastis. Mereka yang tadinya sibuk mengejar gulungan keterampilan Dou kelas Tian, kini hanya bisa terpaku dalam ketakutan. Kesadaran akan bahaya yang mengintai baru menghantam mereka setelah melihat mayat-mayat berserakan dan udara yang dipenuhi bau anyir darah. 100 orang telah binasa dalam sekejap mata, dan kini tidak ada tempat untuk lari. Di tengah keheningan yang mencekam, suara dingin bergema dari kerangka Douseng yang baru saja bangkit. Setiap kata yang keluar seperti kutukan yang tak terhindarkan. Langkahnya yang pelan namun pasti menggema di aula yang kini dipenuhi ketakutan. Cahaya merah di matanya menyala semakin terang, menciptakan atmosfer yang penuh ancaman. Xiaoyan dan kelompoknya menatap sosok itu dengan kewaspadaan penuh, menyadari bahwa pertarungan yang akan mereka hadapi kali ini bukanlah hal yang biasa dianggap remeh. Xiaoyan dan kelompoknya menatap sosok itu dengan kewaspadaan penuh, menyadari bahwa pertarungan yang akan mereka hadapi kali ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Nyawa mereka berada di ujung tanduk, dan hanya kekuatan serta kecerdikan yang dapat membawa mereka keluar dari neraka ini. Kerangka berwarna merah darah itu berdiri tegak di tengah aula besar, memancarkan aura menyeramkan yang membuat bulu kuduk merinding. Awalnya putih giok, kini tubuhnya berubah menjadi merah pekat. Dengan 2 titik cahaya merah samar berkedip di dalam rongga matanya yang kosong. Di atas kepalanya, 2 gulungan kuno melayang-layang, menantang siapapun yang berani mendekat. Namun, setelah menyaksikan kekuatan mengerikan yang dimiliki kerangka itu, tidak ada yang berani mencoba merebutnya.
Suara serak dan kuno menggema di seluruh ruangan, menambah ketegangan yang menyelimuti para ahli yang hadir. Jelas, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat tanpa mengalahkan kerangka Douseng tersebut. Hantu tua Zaiking, penyebab utama kekacauan ini, mencoba menenangkan situasi. Ia menjelaskan bahwa kerangka itu hanyalah sisa-sisa kekuatan spiritual dari Douseng yang telah lama mati. Meski kuat, itu bukanlah Douseng yang sebenarnya. Dia menyerukan agar semua orang bersatu untuk mengalahkannya, karena jika tidak, mereka semua akan binasa. Namun, Xiaoyan dan kelompoknya tidak begitu mudah terpengaruh. Dengan strategi yang cermat, mereka menekan hantu tua Zaiking untuk menjadi yang pertama menyerang. Tang Zhen dan beberapa ahli lainnya mendukung usulan itu, membuat hantu tua Zaiking tidak punya pilihan selain melangkah maju. Dengan berat hati, dia bergerak, memperingatkan bahwa semakin sedikit ahli yang tersisa, semakin berbahaya situasi mereka. Sementara itu, kerangka Douseng terus menyerap kekuatan dari kabut darah di sekitarnya, semakin memperkuat warna merah di tubuhnya. Para ahli menyadari bahwa mereka tidak bisa menunda lagi. Hantu tua Zaiking melesat ke depan, tubuhnya dikelilingi oleh aura Douqi yang kuat. Serangannya menghantam kerangka dengan penuh tenaga, namun hanya mampu membuatnya mundur selangkah. Sebaliknya, hantu tua Zaiking sendiri terlempar ke belakang terengah-engah. Pertarungan sengit pun terjadi. Hantu tua Zaiking terus menyerang dengan gigih meski jelas kewalahan. Namun, ancaman bertambah ketika 6 boneka manusia yang sempat menghilang tiba-tiba muncul kembali dan menyerangnya dari segala arah. Situasi semakin genting. Melihat bahaya yang semakin besar, para ahli lainnya tidak bisa lagi berdiam diri. Wang Xuan, seorang tetua dari suku Ponik Iblis Langit, menyerukan agar mereka semua bersatu melawan ancaman ini. Tang Zhen, Bing He, Xiaoyan, dan yang lainnya segera bergabung, mengelilingi kerangka Douseng. Sementara itu, para ahli lainnya menghadapi 6 boneka manusia, berusaha mencegah mereka mengganggu pertarungan utama. Pertempuran besar pun meletus. Kelompok Xiaoyan menyerang kerangka Douseng dengan segala kekuatan mereka. Setiap pukulan dan serangan membuat warna merah pada kerangka itu semakin memudar. Cahaya merah di matanya mulai meredup, menunjukkan bahwa kekuatannya perlahan melemah. Dengan kecepatan luar biasa, Xiaoyan mendekati kerangka dan menyerang tulang rusuknya dengan api ungu coklat. Serangannya berhasil, membuat warna merah pada tulang itu semakin memudar. Saat dia mundur, matanya menangkap sesuatu yang aneh di permukaan tulang kerangka. Ada tulisan-tulisan aneh yang terukir di sana, yang segera dia sadari sebagai petunjuk untuk sebuah teknik Dou kelas Tian. Pikiran Xiaoyan dipenuhi keingintahuan dan ketidakpercayaan. Jika benar itu adalah teknik Dou kelas Tian, maka pertarungan ini mungkin memiliki hadiah yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Namun, untuk saat ini, fokus utama mereka tetap pada mengalahkan kerangka Douseng sebelum semuanya terlambat. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan mengendalikan emosinya. Api ungu coklat berkobar di tangannya saat dia menyerang tulang rusuk dengan pukulan yang menghancurkan. Warna merah yang menutupi tulang mulai memudar, mengungkap karakter misterius pada 3 tulang rusuk di dekat perut. Hatinya dipenuhi kegembiraan. 3 tulang rusuk ini pasti menyimpan teknik Dou kelas Tian yang asli. Namun, dia tidak bisa berlama-lama. Jika orang lain menyadari penemuannya, situasinya bisa berubah menjadi bencana. Di sisi lain, hantu tua Zaiking dan para ahli lainnya semakin gencar menyerang. Warna merah pada kerangka semakin memudar, menumbuhkan optimisme di hati mereka. Serangan bertubi-tubi menghantam kerangka itu, namun tetap berdiri kokoh. Hingga tiba-tiba semuanya berubah. Kerangka Douseng berhenti bergerak. Cahaya merah di matanya berkedip-kedip dengan intensitas yang menciptakan ketegangan di udara. Xiaoyan merasakan firasat buruk. Tanpa ragu, ia segera mengirimkan pesan kepada kelompok Xiao Yixian untuk segera meninggalkan aula besar. Mereka menurut, meski kebingungan. Saat itu, kerangka Douseng mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara serak yang menggema di seluruh ruangan. Palm keberuntungan surga besar. Suara itu menebarkan kengerian yang menembus jiwa. Tanpa menunggu lebih lama, Xiaoyan segera melesat pergi dengan kecepatan penuh. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya, mempercepat pelariannya. Tang Zhen, Bing He, dan para ahli lainnya segera menyusul setelah menyadari bahaya yang mengancam. Hantu tua Zaiking yang sebelumnya begitu bersemangat, kini diliputi kepanikan. Wajahnya pucat saat ia mengutuk dalam hati, lalu melarikan diri secepat mungkin. Aula besar berubah menjadi medan kekacauan, sementara kerangka Douseng mengumpulkan sisa kekuatannya. Warna merah terkonsentrasi di tangan kanannya, menciptakan cahaya pekat yang tampak seperti darah.
Lalu, dari telapak tangannya muncul sebuah titik hitam kecil, begitu gelap hingga seolah mampu menelan seluruh cahaya dan jiwa yang melihatnya. Dalam gerakan lambat namun mengerikan, kerangka itu mengayunkan tangannya ke lantai batu. Seketika, lantai yang keras itu hancur. Dari titik hitam tersebut, lingkaran cahaya hitam mulai menyebar dengan cepat, menelan segala sesuatu yang disentuhnya, lantai, pilar, bahkan udara sekitarnya. Teriakan panik bergema di aula besar. Semua orang berusaha melarikan diri, tetapi kekuatan hisap dari lingkaran hitam itu begitu dahsyat. Beberapa ahli yang tidak cukup cepat tersedot ke dalamnya, menghilang tanpa jejak. Xiaoyan yang sudah dekat dengan pintu keluar merasakan kekuatan itu semakin mendekat. Dengan gigih, dia memaksa dirinya untuk berlari lebih cepat, menggunakan serangkaian serangan untuk mendorong tubuhnya ke depan. Akhirnya ia berhasil melesat keluar dari aula dan mendarat di alun-alun di luar. Nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi dahinya. Nyaris saja, tak lama kemudian, Tang Zhen, Bing He, hantu tua Zaiking, dan lainnya juga berhasil melarikan diri. Wajah mereka semua dipenuhi ketakutan. Bahkan hantu tua Zaiking yang biasanya penuh percaya diri tampak begitu pucat. Saat lingkaran cahaya hitam akhirnya menghilang, hanya lubang besar yang tersisa di tengah aula besar. Bangunan megah itu telah hancur, tidak menyisakan apapun. Namun, di udara masih berdiri kerangka putih giok itu. Cahaya merah di matanya telah lenyap. Kini ia hanya terlihat seperti benda mati biasa. Ketika Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, matanya tertuju pada kerangka doseng yang masih bergantung di udara. Hantu tua Zaiking yang berada di alun-alun juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraan liar di wajahnya. Jejak spiritual yang tersisa dari elit doseng itu akhirnya benar-benar hilang, dan kerangka itu kini tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerang. Meski begitu, hantu tua Zaiking tidak langsung bertindak. Dia tahu meski kerangka itu tampak tidak berbahaya, situasinya masih sangat beresiko. Xiaoyan berdiri dari tanah dan kelompok Xiao Yixian segera mendekat, menanyakan keadaannya dengan cemas. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepala, lega melihat bahwa mereka semua selamat. Untungnya, kami berhasil kabur tepat waktu, kata Tian Huo dengan ekspresi terkejut. Telapak tangan dari kerangka doseng itu benar-benar mengerikan. Sepertinya tidak ada yang bisa menahan serangan seperti itu. Xiaoyan mengangguk, menambahkan, itu pasti teknik Dou kelas Tian. Jika serangan itu dilakukan oleh doseng sejati, bukan hanya aula besar ini yang akan hancur, tapi mungkin setengah dari pegunungan Bone akan lenyap. Xiao Yixian mengangguk, menambahkan, itu pasti teknik Dou kelas Tian. Jika serangan itu dilakukan oleh doseng sejati, bukan hanya aula besar ini yang akan hancur, tapi mungkin setengah dari pegunungan tulang akan lenyap. Xiaoyan mengangguk, mengingat kembali betapa dekatnya dia dengan kematian. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, dia mungkin sudah menjadi debu. Zian tertawa kecil, mengejek orang-orang yang tidak beruntung. Xiaoyan melirik sekeliling dan melihat bahwa hanya sedikit yang selamat dari bencana itu. Kebanyakan dari mereka terlihat ketakutan dengan keringat dingin membasahi tubuh mereka. Sayangnya, gulungan itu juga hancur, kata King Lin dengan nada menyesal. Xiaoyan tersenyum. Harta sebenarnya bukanlah gulungan itu. Itu adalah kerangka doseng itu sendiri. Matanya berbinar-binar saat memandang kerangka putih giok yang tergantung di lubang besar. Kerangka itu tidak hanya menyimpan teknik Dou kelas Tian, tetapi tubuhnya sendiri adalah harta karun yang tak ternilai. Tian Huo mengamati situasi dengan cermat. Kebanyakan yang selamat adalah ahli dengan kemampuan tertentu, tapi mereka semua terluka. Kekuatan kita masih relatif utuh. Xiaoyan tersenyum kecil. Tidak perlu terburu-buru, seseorang akan bertindak karena tidak sabar. Matanya melirik ke arah hantu tua Zaiking yang terlihat sangat bersemangat. Tiba-tiba, hantu tua Zaiking berdiri dan berteriak, benda sialan ini telah membunuh banyak ahli dari aula jiwa. Hari ini aku akan menghancurkannya. Dia melesat ke arah kerangka doseng, tetapi sebelum dia bisa mencapainya, tiga sosok lain, Huang Xuan, Tang Zhen, dan Bing He menghadangnya. Kau pikir kami bodoh, kata Huang Xuan dengan nada dingin. Kami tidak akan membiarkanmu mengambil harta karun itu begitu saja. Pertempuran sengit pun terjadi. Hantu tua Zaiking dikepung oleh tiga ahli yang kekuatannya setara dengannya. Meski dia berusaha melawan, dia mulai kelelahan. Tiba-tiba, dia melihat kesempatan dan meraih lengan kerangka doseng. Namun, sebelum dia bisa menariknya, serangan dari trio Huang Xuan menghantamnya, memaksa dia mundur.
Saat kerangka itu terlempar, sosok muda tiba-tiba muncul dan meraihnya. Itu adalah Xiaoyan. Dia dengan cepat mengambil 3 tulang rusuk yang memiliki karakter misterius dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Hatinya berdebar kencang. Dia telah mendapatkan apa yang dia cari, teknik Dou kelas Tian. "Xiaoyan, kau mencari kematian," teriak hantu tua Zai King, marah melihat kerangka itu direbut oleh Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan teriakan itu. Dia tahu pertarungan belum berakhir. Tang Zhen, semua menatapnya dengan niat membunuh. Api ungu coklat berkobar di tangannya, siap menghadapi apapun yang akan datang. Di tengah kekacauan itu, Xiaoyan tersenyum. Dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekarang, yang tersisa hanyalah bertahan hidup dan melarikan diri dengan harta karunnya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 138. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.